Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi jenis, bahan, alat, proses pengolahan masakan internasional berdasarkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, serta ungkapan syukur kepada Tuhan. Lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Video ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan internasional. Jadi pengolahan makanan itu merupakan sebuah proses penerapan panas pada bahan makanan untuk tujuan tertentu supaya makanan menjadi masak. Pengolahan makanan internasional merupakan mengolah atau memasak makanan dengan bahan, teknik, penyajian, dan menu berasal dari negara-negara di dunia. Kita akan melihat beberapa teknik yang diperlukan untuk mengolah makanan supaya dihasilkan suatu produk makanan dengan cita rasa yang sesuai dengan harapan. Pertama adalah teknik merebus, yaitu memasak bahan makanan dalam zat cair pada suhu 100 derajat Celcius. Merebus dapat dalam air, susu, kaldu, atau anggur. Teknik mengukus, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Mengukus dilakukan dalam panci pengukus yang terdiri dari dua buah panci yang disusun. Panci bawah berisi air pengukus, sedangkan yang di atas tempat makanan yang dikukus. Dasarnya berlubang-lubang. Kebaikannya dari mengukus dibandingkan dengan merebus adalah zat-zat makanan tidak banyak yang hilang karena tidak larut ke dalam air. Lalu umumnya makanan lebih sedap dan harum, dan kemungkinan hangus hampir tidak ada. Namun keburukannya yaitu waktu dan bahan bakar yang digunakan lebih lama. Teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Mengetim dilakukan dalam panci tim yang terdiri dari dua buah panci yang disusun seperti panci pengukus, tetapi dasar panci bagian atas tidak berlubang. Air dalam panci bagian bawah harus cukup banyak, tetapi harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam makanan. Kebaikan makanan yang ditim adalah makanan tidak mudah hancur karena tidak perlu diaduk dan hampir tidak ada zat-zat makanan yang hilang. Teknik menggoreng, yaitu memasak bahan makanan dalam minyak panas supaya bahan makanan menjadi masak, kering, dan berwarna kecoklatan. Ada dua cara menggoreng, yaitu deep frying, yaitu menggoreng dalam minyak goreng yang banyak dan panas dengan menggunakan penggorengan yang berdasar tebal atau wajan logam atau deep fryer. Lalu yang kedua adalah pan frying, yaitu menggoreng dengan margarin, lemak atau mentega yang cukup untuk melumuri dasar penggorengan saja. Menggoreng dengan cara ini dapat dilakukan di atas kompor dengan menggunakan panci dadar atau di dalam oven dengan menggunakan loyang. Teknik mencah, yaitu cara memasak dengan sedikit minyak yang dipanaskan dalam wajan di atas api yang besar. Sayuran yang telah dipotong dimasukkan sampai terus diaduk-aduk sampai tertutup lemak dan menjadi masak, tetapi masih renyah dan tidak terlalu layu. Bumbu dan bahan-bahan dapat ditambahkan setelah sayur tertutup lemak. Bisa juga ditambahkan sedikit kaldu atau air. Cara memasak seperti ini merupakan cara memasak dari dapur Cina. Teknik menyetap ialah memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus, digoreng, atau ditumis. Hal ini dilakukan agar makanan menjadi lunak dan bumbu yang ditambahkan dapat meresap. Menyetap dapat dilakukan pada daging, sayuran, dan buah-buahan. Namun sayuran yang disetap lama akan kehilangan sebagian dari zat makanan dan warnanya. Oleh karena itu, sayuran lebih baik tidak disetap, tetapi setelah direbus, panas-panas dicampur dengan mentega dan saus. Teknik menyemur ialah memasak bahan makanan dalam lemak pada api besar sampai kecoklat-coklatan, misalnya daging. Kemudian ditambah sedikit cairan dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Menyemur dapat juga dilakukan pada sayuran, tetapi tidak dipanaskan sampai coklat. Vitamin yang ada pada sayuran yang disemur tidak banyak yang hilang karena
sayuran tertutup lapisan lemak. Teknik menumis ialah memasak bahan makanan dalam sedikit margarin, mentega atau minyak supaya lebih harum dan sedap. Menumis dilakukan sebentar sambil terus diaduk-aduk. Teknik memanggang yaitu memasak bahan makanan langsung di atas api atau bara sampai kecoklat-coklatan dan mendapat lapisan yang kering. Bahan makanan yang dipanggang biasanya daging, unggas, dan lain sebagainya. Membakar atau mengepan yaitu memasak bahan makanan dalam oven atau pan pembakaran sampai masak dan kecoklat-coklatan. Teknik memasak ini biasanya digunakan untuk bahan makanan kue-kue kering, tar, roti, dan lain sebagainya, juga beberapa macam masakan untuk memperoleh lapisan kulit yang kering dan kecoklat-coklatan. Teknik memanir ialah memberi lapisan telur dan tepung panir pada makanan yang akan digoreng. Memanir dilakukan supaya makanan mendapat kulit kering, coklat, dan bentuknya rapi, tidak mengisap banyak minyak, tidak mudah pecah waktu digoreng, dan bagian dalam tidak menjadi kering. Teknik memarinir ialah membiarkan daging, ikan, atau sayuran beberapa waktu dalam cairan yang terdiri dari anggur, air jeruk atau cuka, ditambah dengan bumbu-bumbu garam, lada, bawang merah, daun laurier, cengkeh, minyak, dan gula. Tujuan memarinir supaya daging menjadi lunak, sedap, dan tidak lekas busuk. Pada sayuran supaya rasanya tidak hambar. Memfarsir ialah mengisi atau menutup atau membungkus makanan dengan bahan makanan lain yang dihaluskan. Pada umumnya yang dipakai ialah daging cincang. Bahan yang difarsir adalah ayam, telur, dan sayur-sayuran, misalnya telur isi, ayam kodok, tomat isi, dan lain sebagainya. Melardir yaitu menjelujur daging dengan pita-pita dari lemak. Dilakukan pada daging yang tidak berlemak, misalnya hati, unggas, dan daging buruan supaya tidak terlalu kering waktu dimasak. Membardir yaitu membungkus daging dengan selapis lemak yang tipis dengan tujuan seperti melardir tadi yang sering dilakukan pada unggas. Memblansir yaitu mencelupkan bahan makanan dalam air mendidih sebentar, kemudian diangkat dan cepat dimasukkan ke dalam air dingin. Lamanya memblansir tergantung dari jenis bahan makanan. Hal ini dilakukan pada buah-buahan dan sayuran yang akan dibuat tahan lama untuk memperbaiki warna, membunuh kuman-kuman, dan memudahkan pengupasan. Berikutnya adalah membuat kaldu, yaitu melarutkan zat-zat harum dari daging, ikan, unggas, sayuran, dan bumbu-bumbu. Waktu membuat kaldu hendaknya jangan sampai mencapai 100 derajat Celcius supaya semua sari dapat keluar secara perlahan-lahan. Tidak terjadi penguapan dan kaldu tetap jernih. Kaldu dapat diminum atau digunakan sebagai bahan dasar sup dan saus. Memfilir yaitu menyayat daging sapi, unggas, atau ikan sedemikian rupa sehingga tidak bertulang atau berduri lagi. Potongan ini disebut filet yang dapat direbus atau digoreng. Menggelasir yaitu memberi lapisan yang mengkilap pada makanan, tar atau kue-kue lain dengan cara menutup dengan gelasir air atau gelasir putih telur yang dibuat dari campuran gula halus, air jeruk, atau putih telur. Ikan atau daging dapat ditutup dengan kaldu yang diuapkan sampai kental. Mengentalkan yaitu teknik menambahkan bahan-bahan pengental pada zat cair. Bahan-bahan yang dapat digunakan ialah pati, telur, dan gelatin atau agar-agar. Tepung kentang dan maizena lebih besar daya kentalnya daripada bahan pengental lain. Teknik menjernihkan ialah menjernihkan cairan yang akan digunakan dalam masakan. Caranya adalah putih telur dikocok, dituangkan ke dalam cairan yang akan dijernihkan, kemudian dipanaskan perlahan-lahan sambil diaduk. Sewaktu putih telur membeku, maka kotoran yang halus akan terikat.
Didihkan sebentar, angkat dari api, jangan diaduk lagi. Putih telur yang mengikat kotoran akan terapung, kemudian disaring dengan kain yang halus. Mengocok atau memukul ialah memasukkan udara ke dalam makanan, misalnya pada telur untuk membuat polomben. Karena udara itulah maka makanan akan mengembang. Mendinginkan ialah membiarkan makanan untuk sementara waktu di dalam lemari pendingin sampai tercapai suhu dingin yang diinginkan. Mendinginkan dapat pula dilakukan dengan potongan-potongan es batu atau air es. Terakhir adalah menghidangkan, yaitu cara menghidangkan makanan yang telah matang dan siap dikonsumsi. Baik, setelah mengetahui teknik-teknik dalam memasak makanan, sekarang kita akan mengenal bagaimana teknik penyimpanan produk masakan internasional. Pertama, penyimpanan makanan yang belum digoreng. Simpanlah makanan di tempat kering dengan suhu ruangan. Lalu usahakan simpan makanan di tempat yang tertutup. Jangan diletakkan makanan tumpang tindih dengan barang berat karena akan merusak bentuk makanan. Yang kedua adalah penyimpanan makanan yang sudah digoreng. Setelah digoreng, keringkan makanan agar minyaknya terpisah. Setelah dingin, masukkan ke dalam toples food grade agar aman. Pastikan kondisi toples tertutup rapat sehingga makanan akan lebih tahan lama. Tutuplah makanan dalam kondisi sudah kering. Makanan yang disimpan dalam kondisi panas akan cepat basi. Masukkan makanan dalam tempat yang tertutup rapat. Makanan yang dibiarkan terbuka, teksturnya akan lebih mudah menjadi keras. Ketiga, penyimpanan produk makanan basah. Simpanlah produk di dalam lemari es karena produk tanpa bahan pengawet buatan hanya sekitar kurang lebih 1 hari dapat dinikmati. Setelahnya akan basi. Terakhir adalah penyimpanan produk makanan berkuah, yaitu dengan memisahkan isi dari kuahnya, kemudian memanaskan kuah kurang lebih sekali dalam setiap 6 jam. Baik, ini yang saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.